Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Hendrik Alfian sebagai narasumber. Yang terhormat Bapak Ibu hadirin sekalian. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa berkumpul, yang mana pada acara ini yaitu tentang seminar bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah. Kita ketahui bahwa menciptakan lingkungan sekolah yang aman, tertib, nyaman, serta menyenangkan bagi siswa adalah impian kita bersama sebagai pendidik. Oleh karena itu, dalam tugas kita sehari di sekolah, kita sering menjumpai anak-anak atau peserta didik yang mungkin agak menyimpang dari peraturan sekolah. Oleh karena itu, apakah tepat enggak pemberian hukuman? Jika ada hukuman, hukumannya seperti apa yang sifatnya mendidik? Kalau disepakati juga istilahnya dirubah, bukan hukuman tapi pendisiplinan. Biar lebih jelas nanti akan diuraikan oleh Bapak narasumber Pak Hendrik secara jelas. Oleh karena itu, biar acara ini berjalan dengan tertib dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya untuk materi seminar lebih lengkapnya akan diuraikan oleh Bapak narasumber, yaitu Bapak Hendrik Alfian. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Alhamdulillah luar biasa ya. Perkenalkan, nama saya Hendrik Alfian. Saya dari SD Negeri Cikadu dan saya adalah calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Tasikmalaya. Ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah tidak asing lagi ya. Baik Bapak Ibu, perlu kita garis bawahi bahwa saya berdiri di depan ini bukan untuk menggurui, tapi di sini saya ingin berbagi pengalaman saya, modul atau pembelajaran yang saya pelajari di program guru penggerak. Salah satunya yaitu tentang penerapan budaya positif di sekolah. Dan saya di sini ingin mengajak Bapak Ibu guru semuanya untuk sharing, belajar bersama bagaimana untuk menciptakan budaya positif yang ada di sekolah. Ya, kemudian ini Bapak Ibu untuk kompetensi lulusan. Yang pertama, guru penggerak memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Kemudian, guru penggerak atau Bapak Ibu semuanya yang ada di sini mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian, untuk capaian umum, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, ini untuk capaian khususnya pada pembelajaran kita. Yang pertama, mendemonstrasikan pemahaman Bapak Ibu mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, serta 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan
para murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada murid. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Dan yang terakhir, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Nah, ini dia Bapak Ibu untuk capaian kita pada pembelajaran kita hari ini. Nah, dan saya di sini menawarkan untuk kesepakatan belajar kita. Jadi nanti Bapak Ibu, yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh, dan mengikuti sesi dengan perasaan yang gembira. Baik Bapak Ibu, ada yang mau ditambahkan? Cukup? Oke, cukup. Baik, sebelum kita ke materi inti, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bergerak terlebih dahulu. Boleh Bapak Ibu untuk berdiri? Ya, boleh ikuti gerakan yang ada di layar ya. Ini senam arang zam-zam. Ya, siap Bapak Ibu. Silakan ikuti gerakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Semoga semangat kita semakin membara ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, baik Bapak Ibu. Di sini ada pertanyaan pemantik. Tugas Bapak Ibu hanya menjawab setuju atau tidak setuju dengan pernyataan di bawah ini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju, baik. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, jadi Bapak Ibu ketiganya setuju semua ya? Ya, baik. Ada yang mau menjelaskan kenapa bisa setuju? Kenapa Bapak Ibu setuju? Ada yang mau?
Boleh Pak Bubun? Boleh Pak Bubun? Ya, Boleh. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tadi Pak Bubun setuju kan? Setuju. Ya boleh ceritakan kenapa bisa Bapak setuju? karena kalau ketika anak melakukan kesalahan dan kita sebagai tenaga pengajar memberikan arahan kepada hal yang positif dan memberitahukan bahwa apa yang dilakukan oleh anak tersebut atau peserta didik tersebut menyalahi aturan, dan kita membenarkan dengan memberikan hukuman seperti membersihkan halaman sekolah, dan anak tidak mengakibatkan emosi kepada kita sebagai pengajar, tapi berdampaknya menaati peraturan dan perbaiki lagi kesalahan yang sudah dilaksanakan. Terima kasih dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bubun. Tepuk tangan untuk Pak Bubun. Ya, ada lagi dari Bapak Ibu yang lain? Mungkin ada punya alasan kenapa bisa setuju. Tidak ada? Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu, dari pertanyaan pemantik di sini, nanti akan Bapak Ibu dapat temukan jawaban setuju atau tidak setuju setelah kita membahas atau mempelajari materi inti kita. Kita lanjutkan. Nah, ini terkait dari pertanyaan yang tidak tadi. Di sini kita akan membahas topik yang akan kita pelajari untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Yang pertama, Bapak Ibu di sini, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol guru. Yang keenam, restitusi, segitiga restitusi. Nah, nanti yang akan kita pelajari ini Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan yang 3 tadi. Ya, kita lanjutkan. Kita bahas satu persatu di sini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Waduh, mulai panas ya. Haridang. Ya, pinggir pantai Pak. Pinggir pantai. Haridang ngoprot kesan. Baik Bapak Ibu, di sini kita bermain peran. Di sini ada kegiatan kepala tangan. Bapak Ibu sekarang anggap bahwa di tangan kanan Bapak Ibu itu mengepal sesuatu yang paling berharga bagi Bapak Ibu, baik itu jabatan, harta, keluarga, istri, suami. Anggap bahwa di tangan kanan Bapak Ibu, di dalam kepalan tangan Bapak Ibu itu sesuatu yang paling berharga. Dan ada orang lain yang berusaha mencoba untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu, baik itu membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar Bapak Ibu dapat membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu akan membukanya untuk orang itu atau tetap mempertahankannya? Ayo, siapa yang mau jawab? Paris? Silakan Paris. Yang pertama tentang tadi dengan kepala tangan ya, ataupun kita ibaratkan itu keluarga ataupun pekerjaan, saudara atau keluarga. Nah, otomatis kita sebagai orang yang memiliki kepala tersebut Ya. harus mencoba ataupun betul-betul mempertahankan sekuat tenaga kita dari ancaman-ancaman yang dilakukan oleh orang yang membuka kepala tersebut. Jadi intinya kita harus mempertahankan hal tersebut agar kita itu bisa aman, nyaman, tentram, dan damai, dan menjaga apa yang tadi yang disebutkan dalam kepala tersebut. Iya, Itu baik. saja. Terima kasih. Tepuk tangan. Jadi Pak Aris di sini untuk tetap mempertahankan ya, Pak Aris tetap mempertahankan kepala tangan Bapak. Dan kemudian siapa di sini dari Ibu mungkin ada lagi yang mau? Apakah akan dibuka begitu saja atau tetap mempertahankan seperti Pak Aris tadi? Ibu Dais boleh? Setuju dengan Pak Aris? Setuju.
Di sini nanti akan ada jawabannya. Pada perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan atau ilusi kontrol. Nah, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini terkait dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Aris. Jadi, siapa yang dapat mengontrol kita? Siapa yang dapat mengontrol murid? Di sini dikatakan bahwa guru mengontrol murid itu hanya ilusi, Bapak Ibu. Hanya ilusi. Ya. Ilusi bahwa kritik dan lainnya itu semuanya hanya ilusi. Apa itu ilusi, Bapak Ibu? Ilusi itu khayalan, imajinasi. Jadi bahwa murid disiplin nurut kepada guru bisa saja itu karena ada tekanan, bisa saja karena takut hukuman, bisa saja. Semuanya hanya ilusi. Lalu seperti apa, Bapak Ibu? Siapa yang dapat mengontrol kita? Siapa yang dapat mengontrol murid tersebut untuk disiplin? Diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita. Seperti tadi, mengepal tangan. Dan kalau diri kita tidak mengizinkan untuk membuka, itu kita akan tetap berusaha mengepal. Halnya sama seperti murid. Murid juga lamun teracar benang hatena, pamitan aya kesadaran dirina untuk bergerak, itu akan susah, Bapak Ibu. Akan susah. Tapi kalau sudah kontrol dirinya itu ada, orang terkudu maksa. Ya, terkudu maksa barudak sehingga nurut ke orang. Barudak sehingga patuh karena peraturan. Tidak perlu dipaksa karena kontrol dirinya dia sudah punya. Seperti itu, Bapak Ibu. Ini semuanya hanya ilusi. Karena takut, karena siunku di push up atau dihukum, jadi murid mau menurut. Padahal siapa yang mendapatkan kontrol atas dirinya sendiri? Ya, dirinya sendiri. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara menurut teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, menurut stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Berbeda dengan teori kontrol, model berpikir menang-menang atau win solution. Ya, di sini Bapak Ibu kita lanjutkan. Apakah makna disiplin? Di sini makna disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ya, ini menurut Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya untuk sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang
pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini Bapak Ibu, ternyata makna dari kata disiplin itu belajar untuk menggali potensi menuju ke sebuah tujuan. Tapi apa yang kita pahami bahwa disiplin di budaya kita sesuatu hal yang memaksa, menuntun anak untuk berbuat sesuatu. Padahal makna aslinya adalah belajar, ya, untuk mengembangkan potensi diri. Disebutkan disiplin dengan ketidaknyamanan, namun disiplin dihukum. Nah, berarti itu ada tuntutan, dituntut anak untuk disiplin. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Selain tadi disiplin positif, kemudian juga ada nilai-nilai kebajikan universal yang nantinya akan menuju ke budaya positif, menciptakan budaya positif. Nah, di sini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian di sini setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang sekarang sedang digadang-gadangkan oleh Mas Menteri, profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya Bapak Ibu, dari disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal kita masuk ke teori motivasi. Bapak Ibu bisa lihat di sini, yang pertama adalah teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Timbul pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, di sini motivasinya eksternal. Kenapa? Karena dia mau melakukan sesuatu karena takut terhadap hukuman. Anak mau melakukan sesuatu karena takut dihukum. Ya, tidak melakukan berarti dihukum. Dia itu cari aman, mau melakukan. Motivasinya eksternal karena takut dihukum. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini juga sama, motivasinya eksternal karena ada iming-iming imbalan, ya, hadiah, reward yang akan didapatkan bila saya melakukannya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan ini yang terakhir, motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini kita harus menuju ke nomor 3 ya Bapak Ibu. Untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Motivasinya internal karena timbul dari diri, untuk kepentingan dirinya. Saya akan menjadi orang seperti apa? Berarti ada kompetensi yang dia ingin bangun, tumbuhkan dalam dirinya. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini sebenarnya Bapak Ibu, untuk modul ini kita pelajari di guru penggerak itu selama 2 minggu. Selama 2 minggu untuk budaya positif. Tapi pada kesempatan ini saya harus berbagi dengan Bapak Ibu dengan waktu yang terbatas-batas. Akhirnya rada ngebut Bapak Ibunya. Kalau kita lihat di sini 67 slide. Semalam saya sudah rinci singkat-singkatnya. Ya, mudah-mudahan tercapai apa tujuannya, maksudnya ya. Kita lanjut. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, merdeka itu tidak hanya
terlepas dari perintah, tapi dia paham apa yang harus dia lakukan agar dia menuju ke keselamatan, kebahagiaan bagi dirinya, orang lain dan lingkungannya. Kita lanjutkan. Nah, di sini Bapak Ibu ada hukuman dan penghargaan. Di sini kita bisa lihat ada studi kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak terdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Mengapa Bapak Ibu? Karena Ya boleh Pak Yogi. karena Pak Seno memberikan hukum atau bukan memberikan seperti memberikan hukuman dan seperti memojokkan salah satu IPA murid-murid. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Pak Yogi. Ada lagi yang lainnya? Ada lagi? Ya, menurut Pak Yogi, tadi Pak Seno itu sudah memberikan hukuman kepada Iva secara tidak langsung karena telah menjatuhkan mental Iva, ya, psikis Iva. Nah, di sini nanti kita bahas langsung. Pertanyaan kedua langsung ya, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Silakan Bapak Ibu. Hukuman atau konsekuensi? Pak Seno ini perilakunya ke Iva itu hukuman atau konsekuensi? Tadi kalau Pak Yopi, menurut Pak Yopi kan hukuman ya? Iya, lebih menuju ke hukuman. Iya. Ya, terima kasih Pak Yopi. Nanti di sini Bapak Ibu kita akan dapat jawabannya dari. Nah, di sini Bapak Ibu. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati sebelumnya, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Jadi kita kalau kembali ke kasus Iva tadi, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena secara tiba-tiba. Kalau konsekuensi itu sudah disepakati, ya, sudah disepakati. Contoh kita membuat kesepakatan kelas. Bagi yang tidak, ya, bagi yang tidak melakukan, sudah tahu kan konsekuensinya apa, gitu kan? Kalau hukuman itu langsung tiba-tiba. Setelah masuk sekolah, usah lari, buang sampah, seperti itu. Itu untuk hukuman. Kita lanjutkan. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan, yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan
mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jelas ya Bapak Ibu? Penghargaan ini juga sama seperti hukuman, karena nantinya akan ketergantungan. Anak mau berbuat sesuatu itu karena dorongan dari eksternal. Hoyong dapat guru, ya. Hoyong dapat penghargaan. Nah di sini penghargaan menghukum, jelas menghukum. Bagi anak yang mendapatkan penghargaan tentu akan senang. Tapi ketika dia hari besoknya lagi tidak mendapatkan itu, dia akan menghukum dirinya sendiri. Aduh, hanyakah lebih giat atau bagaimana? Seperti itu. Mengurangi ketepatan, jelas mengurangi ketepatan karena fokusnya hanya kepada imbalan efektif. Sama. Penghargaan merusak hubungan. Di sini Bapak Ibu, penghargaan merusak hubungan bagi anak yang mendapatkan penghargaan tentu akan senang. Tapi apakah Bapak Ibu merasakan perasaan anak yang tidak mendapatkan penghargaan? Pasti dia akan, kurang antara dengan penghargaan dia, pesimis, frustasi seperti itu. Penghargaan menurunkan kualitas, ya jelas. Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jelas sekali Bapak Ibu, karena motivasinya eksternal. Penghargaan. Nah di sini Bapak Ibu ada yang harus Bapak Ibu jawab. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Boleh silakan, bebas. Pak Yusuf, hukuman. Boleh yang lainnya? Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, lanjutkan dulu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, ada hukuman, ada konsekuensi, boleh. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Yang lainnya? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Yang lainnya? Konsekuensi. Baik, kita lihat ya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ternyata hukuman. Kenapa hukuman? Tidak ada kesepakatan dan tidak ada kaitannya, Pak. Tidak ada kaitannya. Mencatat 100 kali di dalam buku catatan dengan terlambat ke sekolah. Tidak ada hal yang harus diperbaikinya dari atas kesalahannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga hukuman. Ya, tidak ada keterkaitan antara lari dengan terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga hukuman. Menggunakan masker dengan push up itu tidak ada hubungan. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi. Kenapa? Karena connect, matching, ada hubungannya antara karena dia telah mencoret-coret, jadi dia harus mengganti buku tugas temannya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi sama ya, karena dia telah menyenggol, kemudian berceceran, ya kemudian harus dibersihkan. Kemudian murid disuruh untuk
untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini hukuman karena tidak ada keterkaitannya antara tidak menggunakan sepatu hitam ya dengan tidak boleh menggunakan sepatu di sekolah. Justru itu malah akan berdampak pada siswa itu, satu, tidak mau keluar kelas karena tidak menggunakan sepatu, isin atau kumaha bisa jadi gitu ya. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi, ya ini baru konsekuensi. Kenapa? Karena lari dengan PJOK itu nyambung, ya. Karena terlambat, dia disuruh lari. Yang lain sudah lari, dia terlambat, jadi dia lari untuk pemanasan terlebih dahulu. Berbeda dengan nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu tidak ada hubungannya. Ya, mudah-mudahan ada gambaran ya. Nah, di sini Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kemudian hukuman, anak membenci kedisiplinan. Hukuman, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Berbeda dengan konsekuensi, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus, tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini identitasnya. Nah, di sini Bapak Ibu ada yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini restitusi untuk menciptakan kondisi guru itu memberikan kesempatan kepada murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian murid itu dikembalikan kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Diharapkan dengan karakter yang lebih kuat itu anak tidak akan lagi mengulangi kesalahannya karena tos kagembleng seperti itu. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi ini adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu kita dikenalkan dengan keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu? Tujuannya untuk apa? Keselamatan. Untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Untuk apa? Kenapa? Kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya tidak tertinggal. Iya, supaya tertinggal. Boleh. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya, jadi maksudnya Bapak Ibu timbul dari motivasi diri. Dia tahu harus berbuat apa kalau dia sudah memiliki motivasi intrinsik.
Ibu dari pertanyaan tadi. Nilai-nilai keselamatan yang tadi Pak Yopi sampaikan, alasannya untuk keselamatan. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bangsa maupun agama. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan di bawah peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Nah, ini Bapak Ibu untuk keyakinan jelas. Jadi anak itu paham. Peraturan itu hanya menuntut, ya, anak harus berbuat ini. Tapi untuk keyakinan mereka itu diberi paham bahwa jika kalian seperti ini kalian akan menjadi seperti ini. Ada di sini nilai-nilai kebajikan. Nah, ini Bapak Ibu pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dilihat, diingat, dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan yang nantinya bisa dikembangkan menjadi keyakinan kelas. Ada peduli, rajin, integrasi, rasa hormat, ya, tanggung jawab, kebahagiaan, banyak. Tinggal pilih Bapak Ibu mau yang mana yang mau dikembangkan di kelas Bapak Ibu. Nah, kenapa tidak pernah peraturan? Kenapa harus keyakinan? Ternyata Bapak Ibu, keyakinan itu levelnya lebih tinggi daripada peraturan. Ya, dari peraturan kita kembangkan menjadi keyakinan. Peraturan sekolah datang tepat waktu. Di keyakinan kelas kami selalu datang tepat waktu. Contohnya seperti itu, anak akan tahu bahwa datang tepat waktu itu berarti disiplin. Setelah keyakinan kelas ada lingkungan positif. Mulai dari kelas sedikit-sedikit 2 kelas, 3 kelas diharapkan dapat terdapat lingkungan yang positif. Setelah 1 kelas, 2 kelas, 3 kelas diharapkan budaya positif akan berkembang di sekolah itu. Seperti itu Bapak Ibu tahapannya. Nah, di sini Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang hijau atau yang putih? Yang mana? Yang hijau itu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Yang putih, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira yang mana? Yang keyakinan. Keyakinan kelas yang mana? Yang hijau atau yang putih? Yang mana? Boleh? Pak Yusuf? Yang putih. Kenapa Pak Yusuf? Karena itu lebih pendapat saya. Ya. Kalau yang putih itu kan kalau dilihat dari kata-katanya, Ya. kami murid yang peduli dengan teman-teman, jadi lebih ke internal diri sendiri yang ini. Ya. Terus atas Udah. dari yang lainnya, Ibu Deris tadi, kenapa? Yang hijau. Pak Aris yang hijau. Ya, kenapa Pak Aris? Kenapa yang hijau? Yang hijau itu kan dari kalimatnya misalnya datang tepat waktu. Ya. Jadi si peserta didik atau murid itu sudah benar-benar meyakini bahwa datang ke sekolah tepat waktu itu sudah termasuk kepada disiplin tadi yang tadi. Iya. Contohnya bisa menjaga kebersihan kelas. Berarti siswa itu harus sadar bahwa siswa tersebut harus menjaga kebersihan kelas. Iya. Sudah? Ya.
Ya, terima kasih Pak Aris. Ada lagi yang lain? Udah Aris, silakan. Nah, gimana? Cukup? Oke. Jadi yang mana Bapak Ibu? Yang hijau atau yang putih? Keyakinan ya, keyakinan. Ya, keyakinan kelas itu yang hijau atau yang putih? Yang hijau. Pak Aris yang hijau, Pak Yusuf yang putih. Ya, tidak apa-apa. Nah, di sini Bapak Ibu yang membedakan antara yang hijau atau yang putih tadi dikatakan bahwa keyakinan kelas itu mencerminkan nilai-nilai universal. Ya, kemudian keyakinan kelas itu sifatnya lebih lebih menjelaskan nilai apa yang akan kita yakini dengan peraturan Bapak Ibu. Nah, kami guru dan murid yang saling menyayangi itu terdapat pada nilai-nilai kebajikan universal. Pak Aris di sini datang tepat waktu mengucapkan salam itu lebih kepada peraturan. Ya, kami murid yang semangat belajar, semangat itu ada di nilai-nilai kebajikan universal. Kami murid yang peduli dengan teman-teman, peduli, saling menghargai, saling menghormati. Tapi aktif dalam pembelajaran itu lebih kepada peraturan. Nah, di sini Bapak Ibu ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas dengan tabel T dan Y. Bapak Ibu bisa terapkan ini di kelas. Misalkan dengan kita ingin membuat keyakinan kelas itu hormat, ya, hormat. Di sini ada tabel Y, terdengar, terlihat, berperilaku. Nanti biar anak yang mengisi berempati terhadap peraturan orang lain. Nanti anak harus mengisi, semuanya suruh mengisi. Biar anak kita tahu, paham bahwa untuk hormat itu seperti apa, bentuk hormat itu seperti apa. Nah, ada tabel T, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Datang tepat waktu, tidak tampak seperti, sering hadir terlambat. Tampak seperti menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampak seperti tak acuh kepada teman dan guru. Tampak seperti mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak tampak seperti tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkannya sembarangan. Untuk tabel ini akan lebih pas jika diterapkan di SD. Menurut saya, karena anak nanti akan sering membaca, tahu, oh, lama sering hadir terlambat, ternyata apa? Tidak tampak seperti berarti negatif. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa, Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikannya ini tadi tanggung jawab, saling menghormati. Ini masuk kepada disiplin. Ya, ada disiplin, ada tanggung jawab. Oke. Dilarang mengganggu orang lain. Saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Oke, lengkap. Dilarang melakukan kekerasan. Ya, menghargai, disiplin. Lanjut, dilarang menggunakan narkoba. Ya Bapak Ibu, so, bebas. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya apa yang dicapai? Ya, tanggung jawab. Apalagi? Menghargai. Bergantian atau menunggu giliran? Ya, menghargai. Gunakan masker. Disiplin. Jangan berlari di kelas atau koridor. Disiplin. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Kita lihat. 1, 2. Ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi betul, keyakinan kelas yang ingin dicapai adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran,
menghormati orang lain, dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat di tabel tadi nilai-nilai kebajikan universal. Ya, kita lanjutkan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini Bapak Ibu ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama tentu untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Nah, di sini Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup. Ya, kita contohkan saja. Contohnya Pak Saiful. Pak Saiful di sekolah ini ya. Jika Pak Saiful kebutuhan dasar kesenangannya tidak terpenuhi, apa yang akan terjadi ketika mengajar? Kalau kesenangan Pak Saiful tidak terpenuhi ketika mengajar, pasti akan malas, korea, tidak senang, teresep, ya, karena kebutuhan dasar kesenangannya tidak terpenuhi. Begitupun dengan murid di kelas. Kalau kesenangannya tidak terpenuhi, korea, ya, korea, kebebasannya tidak terpenuhi, malas murid. Makanya berikan kebebasan untuk berinovasi, mengeksplor kemampuan dirinya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kasih sayang dan rasa diterima. Murid di kelas akan sangat senang jika mereka merasa diterima, baik oleh gurunya dan juga rekan sejawatnya. Nah, di sini kalau kasih sayang dan rasa diterima kurang, itu biasanya bullying. Ya, maka dari itu guru harus bisa memberikan kasih sayang dan rasa diterima. Jangan sebaliknya. Nah, itu ya, Pak Saiful ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru. Ini yang paling menarik, asik ya, untuk kita bahas. Yang pertama adalah posisi penghukum. Kita simak video ini Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa
Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja.
istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Bagian terakhir, manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Iya. Baik Bu. Baik Bapak Ibu, tadi adalah contoh dari 5 posisi kontrol guru ya. Kira-kira saat ini di mana posisi kontrol Bapak Ibu? Semuanya pernah? Ya, termasuk saya juga pernah. Pertama tadi penghukum ya, kemudian juga ada pembuat merasa bersalah, teman, pemantau. Kalau manajer saya rasa belum sepenuhnya, tapi mungkin pernah ada tapi belum sepenuhnya. Nah, di sini Bapak Ibu, diharapkan kita dari kelima ini kita mengacu pada posisi kita sebagai manajer. Nah, posisi manajer yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan seorang teman dan pemantau. Nah, di sini Bapak Ibu ada contoh kasus, misalkan di sekolah Bapak Ibu ayah gelut baru datang. Gelutnya pas begitu gelut, beres gelut dipisah,
langsung kita posisi manajer. Contoh pertanyaan anak, apa yang kita yakini akan kondusif mual? Tersampaikan mual? Mual, karena anak masih emosi, masih emosi. Nah, perlu kita kembali ke posisi teman dan pemantau. Udah ke emosi, langsung ke manajer, ditaruhkan keyakinan. Wah, keyakinan yang paling bakal gitu. Tapi kalau kita kembali ke teman, catatan ulang, ya, kita dekati dulu, kita redakan dulu emosinya, baru kita masuk ke manajer. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari tadi, kelima tadi, posisi kontrol, itu kan ada cirinya Bapak Ibu, dari pertanyaan. Nah, kita simak di sini, pertanyaan-pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, ini masuk ke pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu. Ayolah, lakukan demi bapak. Kepada anak, ini masuknya ke teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Nah, di sini Bapak Ibu, di pemantau ini biasanya itu menggunakan catatan-catatan. Misalkan poin. Hari ini poin. Ya, itu masuk ke pemantau. Kemudian penghukum itu menghakimi anak. Ya, kemudian dari kelima ini kita harus menuju ke manajer. Tapi Bapak Ibu, dari teman dan pemantau juga itu perlu ya, karena mau mungkin langsung karena manajer, apalagi di SD ngabetem ya, pasti ngabetem ya, pas ditaruhkan apa yang kita yakini belum sampai Bapak Ibu, pasti repeng, tunggul seperti itu. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, di sini yang terakhir ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini ada ketiga sisi. Yang sisi pertama adalah validasi kebutuhan, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Apa sih fungsi segitiga restitusi ini? Nah, di sini Bapak Ibu, fungsi untuk segitiga restitusi ini adalah untuk menangani murid yang sedang mengalami permasalahan. Yang pertama, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu di sini saya ada contoh. Ya, ini contoh ketika saya membuat segitiga restitusi. Setiap orang tentunya pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak RW juga pernah
contoh tidak baik ya. Tapi di sini Pak Hendy tidak mencari siapa yang salah, namun di sini Pak Hendy ingin membantu Anissa untuk mencari solusi agar Anissa tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Ya. Anissa tentunya pasti memiliki alasannya kenapa bisa datang terlambat ke sekolah. Coba ceritakan Pak Hendy. Karena bangunnya siang Pak. Bangunnya kesiangan ya. Semalam tidurnya berapa? Jam 10 Pak. Itu belajar atau bukan? Nonton TV Pak. Nonton TV ya, jadi karena tidurnya kemalaman, bangun kesiangan sehingga Anissa datang ke sekolah itu kan terlambat ya. Anissa masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ingat Pak. Ingat ya. Menurut Anissa saat ini sikap Anissa itu tidak menunjukkan nilai apa dalam keyakinan kelas kita? Disiplin tepat waktu Pak. Disiplin tepat waktu ya. Anissa yakin tidak sikap disiplin tepat waktu itu penting tidak untuk hidup kita? Pak. Anissa yakin? Yakin. Berarti Anissa meyakininya ya bahwa sikap disiplin itu penting dalam hidup kita ya. Anissa yakin ya. Berarti sekarang menurut Anissa apa yang harus Anissa lakukan agar Anissa itu dalam sekolah tidak terlambat lagi? Menurut Anissa, coba kira-kira tanya baik. Tidur lebih awal, kemudian memasang alarm. Tidur lebih awal, kemudian memasang alarm. Ya, jangan lupa di saat itu subuh ya. Jadi pas bangun itu Anissa sholat subuh ya. Bagus, Bapak sangat menghargai sekali ya upaya atau usaha Anissa ini ya. Sekarang Anissa mau apa melakukan perubahan ini? Nanti Pak. Nanti, berarti hari ini ya. Berarti hari ini Anissa mau melakukan perubahan untuk lebih baik lagi, disiplin, dan tepat waktu ya. Dan Bapak doakan juga buat Anissa, semoga Anissa bisa melakukan perubahan ini dengan maksimal. Dan Bapak yakin bahwa Anissa ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Amin ya. Oke, terima kasih Anissa. Tes dulu. Ya, terima kasih waktunya. Silakan berada di kelasnya. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Tadi waktu di kelas ya, waktu ulangan di kelas, Bapak melihat Melinda itu mencontek kepada temannya. Apakah betul? Melinda mencontek. Iya. Mencontek itu perbuatan baik atau perbuatan tidak baik? Perbuatan tidak baik. Bagus ya. Setiap orang pasti pernah melakukan perbuatan salah atau perbuatan benar. Termasuk Bapak juga, jadi pasti pernah melakukan perbuatan yang salah. Tapi di sini Bapak tidak akan mencari siapa yang salah, namun di sini Bapak akan membantu mencari solusi agar Melinda tidak mencontek kembali. Ya, Melinda pasti memiliki alasan kenapa Melinda itu sampai mencontek. Coba ceritakan kepada Bapak. Kira-kira ya, oh ya, jadi semalam tidak belajar. Kenapa tidak belajar? Main. Oh, karena sibuk main sehingga bisa belajar ya. Padahal besoknya akan diadakan ulangan. Oke, baik Melinda. Melinda masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Masih? Ya bagus ya. Kesepakatan kelas yang mana yang menurut Melinda saat ini Melinda tanggap? Nilai apa? Sikap apa? Sikap? Jujur, iya bagus. Melinda yakin tidak? Sikap jujur itu diperlukan dalam hidup Melinda atau tidak? Diperlukan? Berarti yakin ya? Yakin ya? Bagus ya kalau Melinda yakin.
mulai saat ini, ya Bapak sekalian, mulai saat ini berarti Melinda akan lebih rajin belajar. Kemudian jika ada kekurangan, Melinda akan mengerjakan semampunya Bapak sekalian. Terima kasih Melinda, ya Bapak doakan semoga Melinda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, tidak mencontoh kembali, lebih jujur, dan Bapak yakin bahwa Melinda itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, baik Bapak Ibu, tadi merupakan contoh dari penerapan segitiga restitusi, di mana posisi kontrol Bapak Ibu guru itu menerapkan posisi kontrol seorang manajer dengan menangani kasus atau permasalahan kepada siswa bisa menggunakan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, mungkin untuk pembelajaran kita hari ini cukup, karena saya rasa mohon maaf sekali apabila bicaranya terlalu cepat, karena ini kegiatan ini saya laksanakan itu selama 2 minggu atau setengah bulan, dan sekarang saya harus belajar bersama dengan Bapak Ibu hanya beberapa jam saja, jadi otomatis dikejar waktu, ya. Tapi nanti saya akan share PPT-nya di grup WA biar Bapak Ibu bisa mendalam lagi materinya. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ibu yang telah memaparkan materinya yang begitu jelas dan luar biasa. Marilah kita beri tepuk tangan yang meriah buat Pak Ibu. Bapak Ibu, setelah kita barusan menyimak, kita makin sadar di mana posisi kita sebagai guru, bahwa kita memiliki tugas yang mulia, kita memiliki sebuah profesi yang tidak dimiliki oleh profesi lainnya, sebuah profesi yang tidak bisa diwakilkan, hanya dilakukan oleh orang-orang yang ahli. Oleh karena itu, marilah kita sadar mulai saat ini kita bergerak bersama-sama mewujudkan sesuai tema yang tadi di kelas PPRI, yaitu Merdeka Mengajar. Alhamdulillah, serangkaian kegiatan seminar pada siang ini telah selesai. Marilah kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.